halo para sahabat AIS Podcast di mana saja Anda berada. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda menonton acara ini ya. Salam jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Hariman Andre Patianakota. Kembali di studio bersama dengan saya perempuan istimewa, salah seorang guru besar dalam bidang biomolekuler, Ibu Profesor Teresa. Selamat datang kembali Bu Prof. Ini saya panggil Bu Prof, saya sama seperti mahasiswa ya. Kalau di kampus panggil Bu Prof. Atau mereka panggil Ibu Teresa. Ya, terima kasih Pak Hariman. Banyak yang panggil Prof sih sekarang, tapi yang beberapa dosen yang lebih muda dari saya sedikit panggilnya Cip Prof. Cip Prof. Iya. Terima kasih Bu Teresa sudah kembali mau hadir dalam perbincangan di AIS Podcast. Nah, seperti yang para sahabat ketahui, Ibu Teresa adalah salah seorang dosen ya dan profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Teman-teman mau ke poin Fakultas Kedokteran UK Maranatha lagi kembangin program studi apa saja. Nah, ini bisa dikepoin melalui Ibu Teresa pada kesempatan hari ini. Nah, Bu Teresa, saya dengar di Maranatha itu ada S2 anti-aging ya dan estetika. Ini apa program studi ini yang menariknya apa nih Bu Teresa sehingga Maranatha mau membuka anti-aging dan estetik. Dari namanya anti-aging, ya, anti penuaan ini, padahal tua itu pasti ya, kita semua akan tua, kenapa harus anti? Apa maknanya nih Bu Teresa dengan ilmu anti-aging dan estetik yang dikembangkan di Maranatha pada hari-hari ini? Baik, ya sejak 2022 kami membuka program studi Magister Kesehatan, Penuaan Kulit dan Estetika. Oke. Sebenarnya itu diawali dengan mungkin ada sedikit kekhawatiran bahwa dengan begitu berkembangnya animo masyarakat terhadap kecantikan ya, terutama kecantikan yang di luar ya, kecantikan kulit, kecantikan yang wajah terutama yang nampak gitu. Dan begitu banyak salah kaprah mungkin atau terlalu berani klinik-klinik salon yang di bidang itu. Disuntik-suntik tiba-tiba mukanya bengkak. Ya, kemudian juga jadi para dokter juga mungkin perlu dibekali dengan keilmuan yang kita sebetulnya kalau saya mengajak para mahasiswa itu, yuk kita sama-sama belajar. Karena saya merasa mereka juga sudah di S2 ya. Jadi kita sama-sama belajar. Saya menjadi fasilitator. Kita baca artikel-artikel yang terbaru, yang update. Kita diskusi tentang hal-hal terkait penuaan. Jadi kita lebih menggali keilmuannya ya Pak ya di bidang penuaan ini. Nah, kalau mengenai istilah anti-aging, memang sebetulnya katanya lebih tepat adalah mungkin kita memperlambat ya penuaan. Memperlambat. Jadi kalau anti susah ya, kita tetap saja menua gitu tua kan. Itu pasti menua ya. Itu pasti. Hanya memang pilihannya adalah apakah kita menua dengan sehat ataukah tidak itu iya, Pak. Betul. Dan menua dengan sehat ini yang mau ditawarkan lewat program studi ini di Maranatha. Lalu gimana supaya kita bisa menua dengan sehat, ya. Tetap walaupun tua tapi ya terlihat cantik, ya terlihat ganteng, segar, enggak gimana gitu. Ini apa saja yang dipelajari dalam ilmu itu ya supaya barangkali teman-teman para dokter yang masih S1 ya bisa ini saya mau nih ngambil
S2 anti-aging dan estetik di Maranatha. Mungkin Bu Teresa bisa bocorkan sedikit. Ya Pak, memang nama program studinya itu kan Magister Kesehatan Penuaan Kulit dan Estetika. Ya, Penuaan memang kulit. penamaan itu lebih berdasarkan pada nomenklatur yang sudah ditetapkan oleh Dikti. Oleh Dikti. Ya, tapi sebetulnya kita tidak hanya bicara tentang penuaan yang tampak luar ya, kulit gitu ya, kelihatan apakah kulitnya putih, apa kulitnya bagus, apa kulitnya itu bukan seperti itu gitu kan. Tapi kesehatan secara holistik ya. Jadi mungkin ada orang yang secara tampilan luar cantik ya, tapi dia sudah mengeluh, aduh kayaknya saya osteoporosis ini gitu ya. Kemudian lutut saya sakit, aduh kolesterol saya tinggi dan mengeluh tentang kesehatannya gitu. Jadi memang penuaan itu tidak bisa dihindari, tapi kita bisa memilih. Kalau dibandingkan dengan misalnya ada penuaan yang secara rata-rata lah normal lah ya gitu. Kemudian hanya beberapa tahun terakhir tidak seseorang itu tergantung pada orang lain mungkin dalam beberapa tahun. Nah, tapi jangan sampai masa ketergantungan untuk dibantu oleh orang lain itu panjang sekali gitu Pak. Ya kan, jadi jangan sampai aging yang dipercepat yang kita alami. Itu amit-amit banget gitu kan Pak. Yang ingin kita upayakan adalah health span ya, jadi periode kita tetap sehat, bisa beraktivitas dengan baik gitu. Masih bisa jalan-jalan ya Pak, gendong cucu, itu yang kita harapkan. Nah, tak bisa dipungkiri Bu Teresa dan para sahabat juga pasti mengalami seperti tadi dikatakan seiring dengan bertambahnya usia ya, lutut kita udah mulai sakit ya, asam uratnya mulai tinggi, gulanya tinggi ya, dan seterusnya, dan kemudian itu bisa mempercepat ya penuaan kita, organ-organ tubuh kita jadi tidak berfungsi dengan baik karena faktor-faktor penuaan itu. Nah, saya lihat di Indonesia banyak sekali pengidap kanker ya. Ada kanker payudara yang dialami oleh, dan ternyata bukan cuma perempuan ya yang mengalami kanker payudara, laki-laki juga bisa mengalami, dan katanya lebih serius kalau laki-laki yang mengalami ya. Ada juga kanker yang lain, laki-laki bisa mengalami kanker prostat dan ada bahkan banyak sekali ya kanker, dan ini dari sisi keilmuan Bu Teresa dan teman-teman, apakah memang ketika kita menua itu risiko untuk mengalami kanker itu memang makin tinggi? Lalu apakah benar demikian? Lalu bagaimana cara kita untuk mungkin faktor apa saja ya? Saya dengar katanya ada faktor gen ya, tapi juga mungkin soal gaya hidup dan seterusnya. Nah, dalam ilmu kedokteran mungkin Bu Teresa bisa sampaikan kepada masyarakat faktor-faktor yang menyebabkan orang mengalami kanker, lalu gimana kiat kita ya untuk bisa mengatasi kanker itu sendiri. Baik Pak. Jadi penuaan itu memang memunculkan sejumlah penyakit ya. Bisa dikatakan bahwa ada sejumlah penyakit yang memang terkait dengan aging, dengan penuaan. Gitu ya. Banyak penyakit-penyakit degeneratif, salah satunya kanker gitu. Ya, penyakit kardiovaskuler, mungkin osteoporosis, sklerosis, kemudian seperti Alzheimer, disease, Parkinson, itu juga adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan penuaan. Nah,
Untuk kanker memang ini jumlahnya meningkat ya. Ya. Sepertinya dengan berjalannya waktu gitu. Insidensinya terus jumlah angka kejadiannya meningkat. Nah, sebenarnya kanker itu kalau dikatakan apakah secara genetik diwariskan atau tidak, memang ada dua hal ya, bisa diwariskan. Jadi seseorang itu memang punya kecenderungan atau predisposisi untuk menderita kanker karena memang secara genetik ada Orang segi bawah tuanya ya, mungkin ya. ada materi genetik bawaan itu. Ada juga yang secara spontan ya, sporadis diperoleh oleh seseorang, misalnya karena kadang-kadang tidak entah kenapa juga gitu ada perubahan ada ketidakstabilan di genomiknya, di materi genetiknya. Atau bisa juga karena untuk kanker-kanker tertentu pengaruh virus. Jadi virus tuh ya memang bisa mengubah gen yang disebut proto-onkogen itu menjadi bersifat onkogenik, jadi bersifat kanker gitu, onkogen. Bisa juga karena lingkungan ya. Kanker kulit misalnya karena radiasi dari sinar matahari ya, sinar UV yang terlalu banyak gitu. Jadi makanya kalau orang-orang bule gitu ya Pak ya, yang berjemur gitu terlalu lama itu hati-hati juga ya, jangan sampai nanti ada materi genetik dimer yang timin yang kemudian terputus gitu di materi genetiknya, ini bisa menyebabkan kanker kulit. Karsinogenik juga kita harus hindari. Zat-zat kimia, kemudian orang-orang yang bekerja dengan di laboratorium, mungkin banyak berinteraksi dengan zat-zat kimia itu memang menggunakan pelindung, keamanannya itu harus betul-betul dijaga. Ya, mungkin jangan sembarangan juga. Walaupun itu sudah pekerjaan sehari-hari, kadang-kadang malas pakai sarung tangan misalnya, itu ya tidak boleh ya. Jadi apalagi kalau zat-zatnya itu memang karsinogenik, menyebabkan kanker. Ya, jadi kanker itu sendiri adalah pertumbuhan sel-sel yang abnormal ya, yang tidak terkendali. Gitu. Biasanya karena sudah ada kerusakan materi genetik atau kerusakan DNA pada sel-sel di lokasi tertentu. Itu yang kemudian sel-sel yang sudah rusak yang abnormal itu diproliferasi terus-menerus, jadi diperbanyak terus-menerus gitu. Kan harusnya di dalam tubuh kita secara normal itu kalau ada yang rusak, itu ada mekanisme gen, misalnya salah satunya adalah gen PLMI3, gen suppressor tumor namanya. Jadi dia tuh berperan sebagai satpam lah, pengawas gitu ya, satpam. Oh ini kamu rusak ya, ayo masuk dulu ke perbaikan DNA, di repair dulu. Perbaikan, apabila sudah nanti baru masuk lagi ke siklus sel. Kalau tidak bisa diperbaiki, ya udah kamu masuk ke jalur apoptosis saja, jalur kematian sel gitu. Nah, ketika tumor suppressor gene ini mutasi atau tidak lagi mengalami mutasi, tidak lagi bisa berfungsi dengan baik gitu. Ya tidak bisa menjalankan fungsi satpam, ya ada sel yang rusak, mengalami kerusakan DNA, tetap saja diperbanyak gitu. Jadi nggak bisa diperbaiki lagi ya. Tidak diperbaiki dan juga tidak dibuang kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Gitu. Kemudian jadi sebetulnya seperti juga mungkin banyak hal dalam tubuh kita, kanker itu terjadi karena tidak adanya harmoni yang seharusnya ada di dalam tubuh gitu. Jadi sebetulnya di dalam tubuh kita kan ada yang tadi yang sudah saya katakan tumor suppressor gene itu, jadi dia adalah menekan tumor. Ada juga yang gen yang disebut proto-onkogen. Secara normal disebut proto-onkogen. Ini adalah gen-gen yang untuk pertumbuhan. Jadi dia bersifat lebih stimulator. Kalau ini kan lebih bersifat inhibitor ya, kalau yang tumor suppressor gene. Nah, kalau ini mutasi, kalau dia mutasi jadinya ekspresinya berlebihan. Akibatnya harusnya tumbuhnya kebanyakan. Gitu. Jadi sebetulnya di dalam tubuh itu seperti harus ada rem
gas dan rem yang diatur dengan seharusnya gitu Pak. Seperti kalau kita injek gas terus kebablasan nanti nabrak dong. Kalau rem nggak ada rem juga kan gitu. Jadi ya bisa dikatakan proton kogen yang apabila mutasi kemudian ekspresinya berlebih, overexpression, itu membuat proliferasi jadi terus-menerus gitu ya, jadi stimulator terus-menerus, jadi ini meningkat proliferasi atau perbanyakan dari sel-sel. Sebaliknya kalau gen supresor tumor yang harusnya menjadi satpam itu hilang gitu ya, mutasi dan jadi ekspresinya hilang. Jadi dia juga kebablasan juga, tidak ada yang menjaga, tidak ada gitu. Demikian Pak. Jadi ya itu kehilangan harmoni itu ya sebetulnya di dalam sel. Yang intinya adalah karena terjadinya kanker itu karena ketidakstabilan genomik yang terjadi. Kemudian jadi secara epigenetik ekspresi dari gen-gen itu berubah dari yang normal dan yang seharusnya. Pengaruh lingkungan juga pengaruh lingkungan di dalam sel, di micro environment dari tumor itu juga mempengaruhi. Kemudian juga yang mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal juga. Gitu. Ditambah juga mungkin imunitas juga bisa mempengaruhi ya Pak ya. Sistem imunitas yang tidak baik yang menurun juga meningkatkan risiko kanker. Nah, gimana mungkin Putri saya bisa sampaikan apa ya kiat-kiat supaya menjaga harmoni dalam tubuh ya, sehingga kita bisa lebih sehat, bebas dari kanker ya. Ada tips dari Bu Teresa yang mungkin bisa disampaikan kepada para sahabat AS Podcast. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kanker itu karena terjadi ketidakstabilan genomik kita ya, materi genetik atau DNA genomik kita gitu di dalam sel-sel. Nah, ternyata penelitian menunjukkan bahwa buah dan sayur itu bisa meningkatkan stabilitas genomik kita. Ya, dalam arti berarti makan buah dan sayur itu bisa menurunkan risiko kita menderita kanker. Jadi buah dan sayur juga kan banyak mengandung senyawa-senyawa ya, fitokimia apa yang memang bisa meregulasi enzim-enzim, mengatur metabolisme di dalam tubuh gitu yang terkait dengan ekspresi gen-gen atau epigenetik tadi. Kemudian juga memilih makanan ya Pak ya. Nah ini saya juga sebetulnya saya sudah mengatakan ke Pak Hariman, saya malu Pak kalau harus bicara diundang oleh Pak Bapak terkait kesehatan ini. Karena terus terang, ketika saya harus mempersiapkan kuliah untuk magister ya dalam beberapa tahun belakangan ini gitu, saya kan harus mengajar di magister. Saya jadi banyak baca lagi. Dan saya sebetulnya jadi malu sendiri Pak. Saya tertampar karena waduh, saya juga selama ini sebenarnya kurang memperhatikan kesehatan. Mungkin saya berpikirnya bagaimana menyelesaikan pekerjaan saya, bagaimana saya mencapai ini, mencapai itu ya. Tapi kadang agak abai juga. Mungkin apa ya, diingatkan ternyata oleh bahan-bahan bacaan, artikel-artikel yang saya baca terkait dengan penyakit-penyakit terkait dengan penuaan ini. Ya, salah satu yang saya baca, walaupun ya itu Pak, sudah tahu, sudah baca, tapi dalam prakteknya kadang masih harus belajar banyak ya Pak. Harus bisa mendisiplinkan diri memang. Itu PR kita semua. Ya, betul. Kita semua. Memilih makanan ya Pak ya, mungkin probiotik ya. Jadi kita perlu bakteri baik. Jadi dalam penuaan maupun dalam kanker itu ada penelitian yang bahwa disbiosis ya, bagaimana kondisi mikrobiom atau mikroba di usus kita, keseimbangannya itu tuh ya berpengaruh terhadap penuaan dan juga risiko kanker, untuk meningkatkan risiko kanker. Jadi harus ada bakteri-bakteri baik di dalam tubuh kita gitu.
ada penelitian yang mengatakan bahwa dengan berjalannya usia itu memang terjadi perubahan dalam jenis mikroba yang ada di usus kita. Kemudian penelitian pada orang-orang yang berusia 100 tahun ke atas ya Pak ya, yang berumur panjang, mereka memang punya bakteri-bakteri tertentu yang bakteri-bakteri baik gitu Pak di dalam ususnya. Nah, makanya kita juga suka dengar bahwa kebersihan usus itu penting gitu ya. Kita makan apa sih, ususnya kotor katanya gitu kan, kita suka mendengar itu. Nah, probiotik adalah bakteri baik. Kemudian prebiotik itu makanan-makanan yang banyak mengandung serat. Oh. Ya, jadi serat itu menunjang pertumbuhan bakteri-bakteri baik. Nah, jadi kesehatan usus kita juga ternyata perlu untuk kita perhatikan gitu, untuk membuat kita dapat tetap sehat. Kemudian ini untuk saya banget nih Pak, pembatasan kalori, jangan ngemil terus ya, gitu. Jadi ya insulin kita juga terus-menerus dikeluarkan, nanti jadi resisten insulin karena ya ngemil terus gitu ya. Berapa lama udah ambil snack lagi, berapa lama makan lagi. Lagi gitu. Orang Indonesia kalau sekali makan ikannya kecil, dagingnya kecil, nasinya sabrek-abrek ya. Iya, gitu. Jadi penelitian mengatakan bahwa ada pembatasan kalori, ya kalori restriction itu atau pembatasan diet itu baik untuk integritas genom kita, ya, integritas materi genetik kita, untuk perbaikan DNA juga. Kalau yang tadi untuk probiotik itu kita bakteri-bakteri baik itu kita dapatkan dari mana tuh Bu Teresa? Ya seperti yogurt, kefir, yogurt itu ya, kan, oke. Ada bakteri-bakteri baik ya. Jadi tadi teman-teman bisa mengkonsumsi buah dan sayuran ya, kemudian mendapatkan bakteri baik itu dari yogurt, dari kimchi gitu ya. Nah, makanya orang Korea sehat-sehat mungkin karena banyak makan kimchi ya. Iya betul. Mengurangi karbo ya, mengurangi karbo. Karbohidrat. Karena karbohidrat itu kaitannya kan dengan gula ya. Jadi jangan sampai berlebihan gula yang kita konsumsi. Karena sekarang kecenderungan makanan-makanan yang kita beli, kalau sekarang saya ke supermarket kadang suka agak bingung Pak. Kalau dulu memang senang sekali membeli minuman manis ya. Kan enak banget tuh kalau ditambahkan es gitu ya. Terus minuman manis. Kalau sekarang ya bertobat ya Pak ya. Mungkin cukup air jahe gitu yang tidak ditambah gula misalnya. Kalau minum wedang uwuh juga gulanya tidak ditambahkan gitu. Jadi untuk supaya khasiat-khasiat dari fitokimia dari rempah-rempah tersebut bisa diserap dengan sebaik mungkin gitu. Nah, jadi memang gula yang berlebih itu bisa meningkatkan risiko kanker. Ya, inflamasi atau peradangan di dalam tubuh kita juga meningkat. Gitu. Imunitas kita juga menurun. Nah, karena itu ya mudah-mudahan nanti kalau saya diundang lagi saya udah lebih langsing ya Pak ya. Mudah-mudahan. Iya. Jadi, nah ini juga ada satu yang menarik ya Pak ya, yang saya baca adalah ada penelitian yang membandingkan orang-orang yang bergaya hidup hedonisme gitu, ternyata gen-gen yang pro-inflamasi atau pro-peradangannya itu meningkat tinggi gitu. Sedangkan pada yang eudaimonia itu ya yang lebih ya berlawanan dengan hedon itu rendah ekspresi gen-gen pro-inflamasinya ya, gen-gen yang menyebabkan peradangan itu. Nah, ini menarik nih khususnya buat teman-teman ya. Ternyata bergaya hidup sederhana itu jauh lebih sehat daripada bergaya hidup hedon ya. Masuk keluar kafe, minum milkshake banyak-banyak gitu ya, yang manis-manis ya. Kalau di Bandung itu ada makanan orang sombong apa namanya itu, kalau saya lihat di iklan itu, dan itu kandungan gulanya itu di iklan itu kado orang sombong ya. Ditulisnya begitu ya, itu gulanya tuh banyak sekali ya, dan ternyata itu
bisa memicu tumbuhnya sel-sel kanker ya. Nah, ini informasi yang sangat baik. Nah, kalau di sesi berikutnya saya nanti akan ngobrol ya di lain waktu bersama dengan Ibu Teresa. Ada satu penelitiannya yang menarik ya soal teripang ya. Tapi ini nanti Anda dan saya akan mengikutinya di sesi berikutnya ya. Hari ini paling tidak kita sudah mendapatkan masukan dari Ibu Teresa bahwa yang namanya penuaan itu sesuatu yang pasti terjadi, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menua dengan sehat. Nah, menua dengan sehat itu ada ilmunya yang sekarang ini sedang dikembangkan di Universitas Kristen Maranatha ya. Dan Bu Teresa juga sudah mengingatkan kita bahwa kalau kita tua, kita bisa mengalami risiko ya berbagai penyakit, salah satunya kanker. Tapi beliau sudah menyampaikan kepada kita tips ya, dan semoga ini Anda dan saya kita semua bisa melakukannya ya Bu Teresa ya. Mengkonsumsi makanan yang berserat ya, konsumsi makanan yang mengandung probiotik tadi ya, yogurt, kimchi ya dan lain-lain ya. Kemudian juga kita diajak untuk mengurangi karbo, lalu mengembangkan gaya hidup sederhana, bukan gaya hidup hedon. Semakin hedon, risiko mengalami kanker semakin tinggi. Jadi anak-anak muda jangan hedon, hidup sehat dengan mengembangkan gaya hidup yang sederhana. Terima kasih Bu Teresa untuk informasi yang luar biasa yang sudah dibagikan, ilmu yang sudah dibagikan. Semoga ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Kapan-kapan kita ngobrol lagi soal teripang ya Bu. Oke, terima kasih juga para sahabat AS Podcast yang sudah tongkrongin acara ini ya. Semoga ini berguna bagi Anda semua. Sampai berjumpa lagi dalam sesi berikutnya. Salam AS Podcast. Integrity, care, excellence.